Faksi, Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia, kembali menerbitkan buku berjudul Kemerdekaan Masyarakat Lebih Penting dari Keberadaan Sebuah Negara. Buku ini diterbitkan oleh tim Lembaga Pengembangan dan Penelitian Litbang Faksi, dengan penulis Presdir Muhammad Nasir, Amin dan Agus Suyanto. Penyunting, Zuhratul Sajidah, Desain Sampul Zaharatul Taati, Tata letak Nidarwati. Daftar isi, Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Permasalahan. C. Dasar penelitian. D. Maksud dan tujuan. Bab 2, Hilangnya Cahaya Kemerdekaan. A. Kemerdekaan sejati. B. Hilangnya cahaya kemerdekaan. C. Refleksi kehilangan kemerdekaan. Bab 3, Retaknya dua sisi yang berseberangan. A. Hubungan rakyat dengan pemerintah. B. Disparitas kepercayaan masyarakat. C. Legitimasi kepercayaan masyarakat. D. Kebijakan yang salah arah. E. Prasa retak dua sisi. F. Makna Indonesia sebagai negara oligarki. G. Kehancuran berdampak nyata bagi rakyat. Bab 4, Kekuasaan yang dipertaruhkan. A. Kemerdekaan di tengah pertarungan sosial. B. Ancaman kemerdekaan terhadap ancaman disintegrasi. C. Kekuasaan politik oleh oligarki. D. Kesenjangan ekonomi terhadap kemiskinan rakyat. E. Ketahanan sosial dan budaya. Bab 5, Hancurnya sebuah tiang. A. Kurang pedulinya pada hak asasi manusia. B. Hilangnya hukum dasar pada hak asasi manusia. C. Bentuk-bentuk ancaman yang mengabaikan HAM. D. Akar masalah dalam sistem hukum Indonesia. E. Upaya strategi perlindungan nyata. Bab 6, Hilangnya kepercayaan. A. Hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. B. Pembuktian kembali keadilan di mata rakyat. C. Belum ada peningkatan transparansi hukum. D. Belum ada peningkatan program pemenuhan ekonomi rakyat. Bab 7, Hilangnya kebenaran. A. Penyempitan ruang kritik publik. B. Politisasi hukum di Indonesia. C. Defisit kepercayaan publik. D. Defisit kepercayaan masyarakat. Bab 8, Hukum dasar hak asasi manusia di atas hukum negara. A. Hak dasar hukum manusia. B. Dinamika hukum internasional dan hukum negara. C. Kedudukan HAM di Indonesia. Bab 9, Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. A. Kedaulatan rakyat. B. Landasan demokrasi dan partisipasi publik. C. Supremasi hukum, penegak keadilan. D. Pemerataan kesejahteraan ekonomi. E. Menangkal ancaman negara. F. Oligarki merupakan radikalisme dan separatis negara. G. Mengikis praktik korupsi dan oligarki. Ban 9, Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran, daftar pustaka. Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kemerdekaan masyarakat lebih penting dari keberadaan sebuah negara, sebagai rujukan atau pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemerintah Indonesia saat ini. Kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat secara filosofis dan hakiki merupakan tujuan tertinggi dari dibentuknya sebuah entitas politik. Negara pada hakikatnya hanyalah alat atau sistem sosial politik yang dibentuk untuk menjamin kebebasan, hak asasi, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, dalam praktiknya kedua sisi ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Jika kedua sisi ini tidak lagi sejalan antara rakyat dan negara, maka sebuah negara sudah pasti harus segera dibubarkan, supaya tidak ada lagi rintangan dan halangan bagi kemerdekaan masyarakat. Buku ini dapat merujuk dalam konteks hukum tata negara dan prinsip demokrasi,
sudah hilang dari sebuah kebenaran sejati, serta telah mencerminkan doktrin hukum alam yang disebut natural law dan hak untuk melawan rakyat yang disebut right of resistance. Ketika hukum positif, seperti halnya undang-undang atau konstitusi telah kehilangan legitimasinya karena disalahgunakan oleh penguasa atau kelompok tertentu yang sering disebut dengan nama oligarki, atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai rule by law alih-alih rule of law, maka nilai-nilai keadilan yang paling mendasar bagi masyarakat menuntut adanya perbaikan yang mendasar. Kemerdekaan masyarakat sebagai esensi adalah kemerdekaan sejati merujuk pada kebebasan individu dan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa adanya penindasan, baik dari bangsa lain maupun dari otoritas negara itu sendiri. Jika sebuah negara berdiri namun masyarakatnya terkungkung, tertindas, atau hak asasi manusianya diabaikan, maka keberadaan negara tersebut kehilangan nilai moral dan tujuan utamanya. Maka harus mendapat kapasitas dari pemerintah untuk perlindungan dalam perbantuan hukum bagi hak dasar sebagai manusia, yaitu hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia, (HAM), dalam perbantuan hukum adalah hak fundamental yang memastikan setiap individu, terutama masyarakat rentan atau yang berhadapan dengan hukum, mendapatkan akses keadilan yang setara. Negara wajib menyediakan bantuan hukum agar hak atas peradilan yang adil, fair trial, dan kesetaraan di depan hukum tetap terjaga. Jakarta, Juni 2026, penulis. A. Latar belakang. Kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat secara filosofis dan hakiki merupakan tujuan tertinggi dari dibentuknya sebuah entitas politik. Negara pada hakikatnya hanyalah alat atau sistem sosial politik yang dibentuk untuk menjamin kebebasan, hak asasi, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, dalam praktiknya, kedua sisi ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Jika kedua sisi ini tidak lagi sejalan antara rakyat dan negara, maka sebuah negara sudah pasti harus segera dibubarkan, supaya tidak ada lagi rintangan dan halangan bagi kemerdekaan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa hukum dasar yang disebut dengan hak asasi manusia, HAM, dipandang lebih tinggi nilainya dalam hukum internasional, dari hukum negara dalam tataran adalah suatu nilai moral dan standar universal. Namun, dalam hierarki hukum tata negara, hukum nasional suatu negara, seperti hukum di negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar, UUD 1945, tetap menjadi hukum positif tertinggi di wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks hukum tata negara dan prinsip demokrasi, sudah hilang dari sebuah kebenaran sejati, serta telah mencerminkan doktrin hukum alam yang disebut natural law dan hak untuk melawan rakyat yang disebut right of resistance. Ketika hukum positif, seperti halnya undang-undang atau konstitusi telah kehilangan legitimasinya karena disalahgunakan oleh penguasa atau kelompok tertentu yang sering disebut dengan nama oligarki, atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai rule by law alih-alih rule of law, maka nilai-nilai keadilan yang paling mendasar bagi masyarakat menuntut adanya perbaikan yang mendasar. Jika nilai yang mendasar bagi masyarakat tidak lagi menjadi sebuah pertimbangan bagi pengelola pemerintahan di Indonesia saat ini, tepatnya di tahun 2026, maka sudah saatnya kita menunggu kehancuran itu Indonesia di depan mata. Makna sejatinya dari kehancuran Indonesia adalah keadaan, proses, atau fakta rusaknya sesuatu negara hingga tidak berfungsinya sebuah hukum, sehingga hilangnya wujud aslinya Indonesia di masa depan, atau berubah menjadi puing-puing yang sangat menyedihkan bagi para pejuang masa lalu. Istilah ini berasal dari kata dasar hancur, yang dapat bermakna secara harfiah baik secara fisik maupun kiasan non-fisik. Konstitusionalisme Indonesia adalah Undang-Undang Dasar UUD 1945, dan di Indonesia UUD 1945 adalah merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur pembatasan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika konstitusi dirusak untuk melanggengkan kekuasaan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang disebut Rechtsstaat yang dijamin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar UUD 1945. Kesimpulan,
Kemerdekaan rakyat harus di atas segala-galanya, karena negara ada dan berdiri jika memiliki rakyat yang tetap dan wilayah teritorial, dua jenis utama yang merupakan syarat utama dari pendirian sebuah negara yang berdaulat. Menurut Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1, ada empat jenis untuk berdirinya sebuah negara. Kemerdekaan rakyat adalah esensi tertinggi dari sebuah bangsa karena tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk melindungi, menyejahterakan, dan mewujudkan kebebasan bagi warganya. Negara hanyalah alat sebagai sebuah institusi atau sistem yang dijalankan di dalamnya, sedangkan rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati yang hak-hak asasinya harus diutamakan. Jika hak-hak rakyat terabaikan, maka dipastikan sebuah negara yang diagung-agungkan sudah hilang kaedahnya sebagai sebuah negara, karena hak yang dimiliki rakyat sudah tidak sepenuhnya dijalankan oleh sebuah negara yang mendasar. Hal ini dapat dilihat di bawah ini. Apakah Indonesia masih memiliki 3 bentuk bagi sebuah negara yang berdaulat? Mari kita kembali melihat bentuk Indonesia hari ini. Apa masih memiliki hal-hal tersebut seperti halnya di bawah ini? 1. Negara sebagai alat dan rakyat sebagai tujuan. Filsafat kenegaraan, termasuk yang mendasari sejarah bangsa Indonesia, memandang bahwa sebuah negara dibentuk untuk memastikan rakyatnya bebas dari penindasan. Jika negara berdiri kokoh tetapi rakyatnya tertindas, kelaparan, atau kehilangan hak asasinya, maka keberadaan negara tersebut kehilangan legitimasi moralnya. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Esensi demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah dan institusi negara memiliki kewajiban untuk melayani. Tanpa adanya pengakuan atas kemerdekaan, kebebasan bersuara, dan kesejahteraan rakyat, sebuah entitas negara hanya akan menjadi struktur administratif yang otoriter. 3. Kemerdekaan adalah hak asasi. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak fundamental manusia. Tanpa kemerdekaan rakyat, suatu negara tidak akan pernah memiliki kedamaian sejati. Karena legitimasi keberadaan suatu negara sangat bergantung pada pengakuan dan penerimaan dari rakyatnya. Kesejahteraan dan kebebasan individu tidak boleh dikorbankan demi mengagungkan entitas atau kekuasaan negara semata. Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan sejati terjadi saat sebuah negara mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh rakyatnya. Jika nilai-nilai ini sudah mulai hilang, maka negara pun sudah tidak ada. Indonesia hari ini sudah lebih mementingkan kekuasaan segelincir orang, hingga lupa pada rakyat. Rakyat dibiarkan tanpa keadilan dalam sebuah perlindungan hukum yang semestinya didapat dari sebuah negara yang dinamakan Indonesia. B. Saran. Fasilitas akademik dan advokasi Kantara Simpul Indonesia Faksi memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk melihat lebih jauh terhadap keutuhan sebuah negara yang benar-benar memiliki kemerdekaan sejati bagi rakyat dalam mendapatkan keadilan dalam perlindungan secara umum. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1, yang diakui secara luas sebagai hukum kebiasaan internasional, syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi 4 kriteria utama. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. 1. Penduduk yang tetap. Rakyat memiliki sekelompok orang yang hidup bersama secara permanen dan terikat oleh aturan hukum dalam suatu wilayah, tanpa memandang jumlah pastinya. Jika Indonesia memiliki kapasitas dan regulasi hukum kuat, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebuah hukum pasti yang telah dirancang khusus dalam pembentukan sebuah negara yang dinamai Indonesia. Akankah rakyat mendapatkan keadilan dan perlindungan yang nyata pada saat ini? 2. Wilayah yang jelas, teritori. Terdapat batas-batas darat, udara, dan laut. Yang jelas meskipun batas pastinya masih bisa dalam sengketa terhadap beberapa daerah di perairan perbatasan laut. Ini adalah sebuah kenyataan yang nyata. 3. Pemerintahan yang berdaulat, memiliki otoritas yang mampu mengatur dan mengendalikan masyarakat di dalam wilayahnya,
serta mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif. Hal ini sudah diragukan oleh rakyat Nusantara dalam mempertahankan kemerdekaan yang ada, sebab fungsi pemerintah Indonesia saat ini sudah jauh dari sebuah harapan rakyat. 4. Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Entitas tersebut harus memiliki kapasitas secara hukum dan politik untuk mengadakan perjanjian atau relasi internasional dengan negara berdaulat lainnya. Selain keempat unsur di atas, terdapat syarat pengakuan, recognition, dari negara lain yang terbagi menjadi dua pandangan. 1. Teori deklaratif. Pengakuan dari negara lain bersifat politis dan hanya menegaskan bahwa suatu entitas secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara. Dan pertanyaan di hari ini, apakah Indonesia memiliki syarat-syarat tersebut seperti sekarang ini? 2. Teori konstitutif. Pengakuan internasional berfungsi sebagai syarat mutlak yang menciptakan status negara tersebut di mata hukum internasional sehingga menjadi subjek hukum. Faksi, perkumpulan sosial, yang menjalankan peran sebagai perkumpulan yang menghimpun relawan, aktivis, serta praktisi hukum dan pendidikan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program, jejaringan, dan layanan mereka, dapat mengunjungi situs resmi Faksi Media. Sebagai catatan, secara istilah umum dalam politik atau kelompok, kata faksi juga dapat bermakna sebagai subkelompok atau kubu di dalam suatu organisasi yang memiliki pandangan atau kepentingan khusus dalam persatuan masyarakat dunia internasional.